menjelaskan materi yang pertama, yaitu wudhu sebelum sholat. Wudhu berasal dari bahasa yaitu yang artinya bersih, indah, atau terang. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, wudhu adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil sebelum melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Perintah berwudhu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, yang penjelasannya adalah bahwa diwajibkan atas setiap muslim, baik pria atau wanita, apabila telah balik, maka mereka telah dibebani tuntutan hukum, termasuk kewajiban melaksanakan sholat. Hukum berwudu adalah wajib bagi mereka yang hendak sholat. Tanpa wudu, sholat seseorang tidak akan diterima oleh Allah. Keutamaan berwudu adalah dapat menghapus dosa yang dilakukan setiap anggota tubuh dan menjadi cahaya baik di dunia dan di akhirat. Jadi maksud ayat ini adalah apabila kamu hendak mengerjakan sholat sedangkan kamu berhadas, maka basuhlah mukamu dan seterusnya, atau berwuduklah kamu. Nah, kesimpulannya adalah bahwa berwudu hanya wajib atas orang-orang yang berhadas, sekalipun hukumnya mustahab untuk memperbaharui wudu setiap hendak melaksanakan sholat. Adapun dalam keadaan darurat atau tidak ditemukannya air, maka diperbolehkan melakukan tayamum. Nah, tayamum adalah mengusap wajah dan dua lengan dengan ketentuan tertentu sebagai ganti wudhu dan mandi jinabat, agar seseorang bisa melakukan sholat atau melaksanakan sholat dengan sah. Nah, tayamum ini adalah keringanan atau ruksyah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ditemukannya air sama sekali meskipun telah dilakukan upaya untuk mendapatkannya. Yang kedua, karena sakit yang tidak diperbolehkan terkena air. Dan yang ketiga, mendahulukan kepentingan hewan. Baiklah, selanjutnya poin B, arah kiblat dalam sholat. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Allah menerangkan tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, sikap dan bantahan orang-orang Yahudi terhadapnya, dan bahwa informasi terhadap sikap mereka telah datang lebih dahulu sebelum terjadinya pemindahan kiblat tersebut. Adapun kandungan dari ayat tersebut adalah merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, hiburan bagi beliau, penentraman hati bagi kaum mukminin, dan adanya tindakan i'tirad atau protes serta jawabannya, serta sifat orang yang memprotes dan sifat orang yang tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. C. Waktu salat. Salat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salat artinya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, salat adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Salat telah diwajibkan kepada umat Islam setelah Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, yaitu lebih kurang 1 tahun sebelum hijrah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 78. Dalam memahami ayat tersebut, ada pendapat yang menyatakan bahwa waktu sholat itu ada 3, yaitu sesudah matahari tergelincir, gelap malam, dan subuh. Sedangkan menurut Quraisy Shihab menjelaskan yang termasuk dalam waktu matahari tergelincir adalah waktu zuhur dan asyar. Sedangkan waktu gelap malam termasuk dalam maghrib dan isya, dan fajar adalah waktu subuh. Salat adalah ibadah utama dan dasar yang kokoh untuk ditegaknya agama Islam. Salat disyaratkan dengan wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya. Dan salat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan. Salat mempunyai dasar hukum yang kuat dalam nas Al-Qur'an dan hadis. Salat juga mempunyai waktu-waktu yang tertentu yang seseorang wajib melaksanakannya, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun dasar hukum penentuan waktu salat baik dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Waktu pelaksanaan salat. Yang pertama, salat zuhur. Apabila tergelincir matahari sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum masuk waktu asar. Yang kedua, salat asar. Salat asar adalah saat bayang-bayang seseorang atau suatu benda sama dengan seseorang atau benda tersebut. Yang ketiga, salat maghrib. Waktu maghrib adalah antara tenggelamnya matahari
sampai tenggelamnya mega merah di arah barat. Yang keempat, sholat Isya. Waktu Isya ditandai dengan mulai memudarnya mega merah di bagian langit sebelah barat, yaitu tanda masuknya gelap malam. Yang kelima, sholat subuh. Waktu subuh adalah waktu mulai terbitnya fajar shadiq berlangsung hingga terbitnya matahari. Adapun dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, Allah telah menerangkan bahwa apabila muazin telah mengumandangkan azan pada hari Jumat, maka hendaklah kita meninggalkan bisnis dan segala usaha dunia dan bersegeralah ke masjid untuk mendengarkan khutbah dan melakukan sholat Jumat. Apabila imam telah naik mimbar dan muazin telah azan, penafsiran ayat "Fantashiru fil ard" yang artinya bertebaranlah di muka bumi, seharusnya mampu memberikan efek batin berupa ilham untuk menjadikan mukmin sebagai sosok manusia yang memiliki prestasi tinggi, yang di dalam ayat tersebut dinyatakan dengan "Carilah karunia Allah". Baiklah, selanjutnya poin yang D. Sholat yang lebih utama. 1. Pengertian sholat berjamaah. Secara umum, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum, dengan memenuhi semua ketentuan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah salah satu simbol kebersamaan kaum muslimin, di mana mereka dapat bertegur sapa, berjabatan tangan, berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah. Yang kedua, hukum sholat berjamaah. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum sholat berjamaah sehingga terpolar menjadi 4 pendapat, yaitu sunnah muakkad, fardu kifayah, fardu ain, dan syarat syah. Namun pendapat yang paling kuat menurut para ulama adalah fardu ain, dikarenakan dalil-dalil yang mereka kemukakan sangatlah banyak dan kuat.